Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang a new mandate for human resource. Adapun kami dari kelompok 11 adalah yang pertama saya Adlis, yang kedua Bapak Ahlul, dan ketiga Bapak Andri. Baiklah, kita akan membahas yang topik pertama dari kami. Ada 3 topik. Yang pertama mandate for human resource, yang kedua terkait be a champion employee, dan repositioning the human resource. Untuk pertama, kenapa perbedaan antara human resource yang sebelumnya dengan yang sekarang itu terkait dengan globalization, profitability by growth, teknologi, intellectual capital, dan change and more change. Adapun terkait deglobalization, di mana orang bisa membuat produk dari rumah dan bisa memasarkannya sampai ke luar negeri, sehingga dengan adanya globalization, human resource bisa berperan dengan baik. Terkait profitability by growth, artinya human resource juga dapat mampu meningkatkan profitability perusahaan dengan pertumbuhannya. Selanjutnya, dengan teknologi, artinya dengan teknologi, perbedaan human resource sekarang dengan yang dulu karena didukung dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Dan intellectual capital, di mana di situ human resource dapat berinovasi terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang human resource-nya. Dan adanya perubahan yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya dengan adanya perubahan ini, maka peran dari human resource itu makin dianggap penting bagi suatu organisasi. Adapun di new mandate itu, human resource itu ada di era sekarang dapat menjadi partner strategi bagi leader perusahaan atau partner strategi bisnis. Terkait dengan strategi, human resource sebagai eksekutif puncak melakukan formulasi dan implementasi strategi bisnisnya yang tujuannya untuk pertama mempertahankan posisi sebagai market leader, yang kedua menjadikan perusahaan menguasai pangsa pasarnya, yang ketiga menjadi perusahaan terbesar, dan keempat menjadi perusahaan yang menguntungkan, serta menjadikan atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Artinya peran human resource tidak terbatas pada internal perusahaan. Menjadi becoming in administrative expert, artinya seorang HR harus menjalankan administrasi di bidang administrasi meliputi rekrutmen, training, development, dan peningkatan kinerja, promosi, sistem remunerasi yang terkait dengan efisiensi, cost, dan optimal kinerjanya SDM. Artinya HR itu tidak sebatas dengan administrasi internal saja. Untuk berikutnya, HR itu menjadi an employee champion, di mana sebagai penanganan dari keluhan-keluhan dari karyawannya, penampung dan menangani semua keluhan yang ada di lingkungan karyawan. Yang berikutnya, compensation and benefit strategy, artinya
memikirkan tentang kompensasi dan strategi keuntungan bagi perusahaan, dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam hal ini mengadakan pelatihan maupun BIMTEK yang akan baik itu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Dan menjadi berikutnya, human harus menjadi agen perubahan itu untuk meningkatkan kepuasan karyawan, bisa juga sebagai agen perubahan bagi departemen lainnya, dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, dan mengukur kesuksesan investasi di bidang SDM. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan untuk topik ini. Nanti pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh saudara Ahlul. Kepada saudara Ahlul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adlis. Saya Ahlul Barito Reza akan melanjutkan pembahasan presentasi dari kelompok 11. Saya kebagian tugas menyampaikan materi tentang Human Resource Champions. Jadi materi ini saya sarikan dari bukunya Dave Ulrich yang diterbitkan tahun 1997 yang berjumlah sekitar 307 halaman. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Result. Jadi di awal buku ini Dave Ulrich mengatakan bahwasanya membahas tentang Human Resource Champion ini adalah pembahasan yang sangat berkembang, sangat kaya, sehingga beliau mengutip perkataan Vice President and Chief Learning Officer di Coca-Cola Company, yaitu Judith Rosenblum, yang mengatakan bahwasanya Human Resource Champions a discussion of what it mean to have a seat at table. Jadi berdiskusi tentang Human Resource Champion ini adalah berdiskusi yang sangat kaya dan sangat panjang karena akan senantiasa berkembang. Nah, di awal buku ini juga Dave Ulrich menyampaikan tentang competitive challenge ahead, yaitu tantangan ke depan berkompetisi bagi sumber daya manusia ini. Nah, ini sudah dibahas oleh Pak Adlis, sehingga kita lewatkan saja. Kemudian juga di buku ini dibahas juga tentang a model for multiple roles. Nah, ini juga sudah dibahas oleh Pak Adlis. Nah, saya akan membahas tentang HR for HR, yaitu sumber daya manusia untuk sumber daya manusia. Nah, sekarang menjadi persoalannya adalah terlalu banyak profesional SDM itu yang fokus untuk membantu orang lain, sehingga melupakan dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam HR for HR ini ada 3 aktivitas yang dilakukan, yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tadi. Yang pertama yaitu para profesional harus melakukan sumber daya manusia yang strategis. Sumber daya manusia strategis mengacu pada proses mewujudkan praktek SDM dengan strategi bisnis. Sumber daya manusia strategis yang dimiliki diarahkan dan digunakan oleh manajer lini untuk mewujudkan strategi SDM. Mengubah strategi bisnis menjadi kemampuan organisasi, dan kemampuan organisasi kemudian diwujudkan dalam tindakan. SDM strategis membantu memenuhi janji keputusan strategis dan memenuhi janji membantu organisasi mengembangkan hubungan yang sukses dengan karyawan, dengan pelanggan, dan juga dengan investor mereka. Nah, kemudian aktivitas ketiga dalam HR for HR ini yang harus dilakukan adalah profesional SDM harus melakukan strategi SDM, yaitu menyusun sudut pandang untuk fungsi SDM. Sudut pandang di sini dapat didefinisikan melalui visi, misi, pola pikir, atau deskripsi yang bisa dijelaskan secara eksplisit. Nah, ini
menetapkan arah untuk fungsi SDM, dan kemudian membantu mereka yang berada di dalam dan di luar fungsi SDM ini untuk bisa memahaminya. Nah, kemudian yang ketiga, profesional SDM harus melakukan organisasi SDM. Organisasi SDM menggunakan strategi SDM untuk memperkuat fungsi. Nah, proses ini termasuk melakukan diagnosa organisasi dari fungsi SDM itu sendiri, diikuti dengan perbaikan yang diperlukan dalam perekrutan, pelatihan, kompensasi, pengorganisasian, dan penyampaian pekerjaan SDM. Nah, di buku ini kemudian dibahas tentang Human Resource Champion, yaitu sebagai juara dari sebuah persaingan atau juara daya saing profesional SDM harus, yang pertama, yaitu mereka harus lebih fokus kepada pekerjaan mereka, hasil pekerjaan mereka, daripada melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Jadi fokusnya pada hasil pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua, yaitu mengartikulasikan peran mereka dalam hal nilai yang ingin diciptakan. Nah, jadi memang dari dua pembahasan ini harus fokus kepada hasil, outputnya. Kemudian juga outputnya itu juga bernilai, itu nilai apa yang ingin mereka ciptakan. Kemudian yang ketiga, mereka harus menciptakan mekanisme untuk memberikan SDM agar hasil bisnis cepat mengikutinya. Nah, kemudian yang keempat, mereka harus belajar mengukur hasil dalam hal daya saing bisnis daripada kenyamanan karyawan, dan untuk memimpin transformasi budaya daripada mengkonsolidasikan. Merekayasa ulang atau berhemat ketika perusahaan perlu berbalik. Nah, kemudian kesimpulannya adalah Dave Ordick berharap dari pembahasan Human Resource Champion ini dapat membantu profesional SDM untuk menilai sejauh mana organisasi mereka bisa memanfaatkan sumber daya manusia mereka untuk sebuah keunggulan yang kompetitif, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih baik, meningkatkan modal SDM, dan meningkatkan intelektual perusahaan mereka. Nah, kemudian juga membantu mereka yang bekerja di sumber daya manusia untuk menjadi lebih profesional dengan lebih fokus pada apa yang mereka berikan daripada apa yang mereka lakukan untuk perusahaan. Dan kemudian mereka akhirnya, para SDM ini, memegang tanggung jawab penting untuk menambah nilai dan memberikan hasil. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan di bab pertama, yaitu the next agenda for adding value and delivering result. Jadi tanggung jawab ini ada pada SDM dari perusahaan mereka. Nah, kenapa harus menjadi Human Resource Champion ini? Ini juga ditegaskan oleh Henry Ford, bahwasanya dia pernah mengatakan, silakan bubarkan pabrik saya, ambil semuanya, tapi sisakan bagi saya orang-orang yang bekerja di perusahaan saya, karena ketika perusahaan dibubarkan, orang-orangnya masih ada, maka perusahaan tersebut bisa bangkit lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan selanjutnya oleh Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Andri Diputra. Kali ini akan mencoba membahas tentang repositioning the human resource function. Nah, repositioning the human resource function. Yang pertama yaitu repositioning peran SDM. Proses repositioning terdiri dari dua aspek. Yang pertama, perilaku SDM berkaitan dengan peningkatan inisiatif pekerja dalam diri seseorang, dan untuk itu diperlukan etos kerja yang baik, seperti peningkatan kualitas, peningkatan inovasi, dan efisiensi biaya. Yang kedua,
mengenai repositioning peran SDM adalah kompetisi SDM berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dari sumber daya yang dibutuhkan, yang meliputi kompetensi tenaga kerja, diversitas angkatan kerja, dukungan kompetitif tenaga kerja, dan globalisasi tenaga kerja. Kemudian mengenai repositioning perilaku SDM, di mana model manajemen SDM yang dapat mencapai kondisi organisasi yang mempunyai keunggulan kompetitif, dan itu terdapat 3 strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif tersebut. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi inovasi ini digunakan untuk mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari para pesaing. Yang kedua, strategi kualitas. Strategi kualitas lebih mengutamakan pada penawaran produk atau jasa yang lebih berkualitas, meskipun produknya sama dengan pesaing. Ketiga, strategi pengurangan biaya atau efisiensi biaya. Di sini menekankan pada usaha perusahaan untuk menjadi produsen dengan penawaran harga produk rendah. Jadi apapun upaya untuk bisa bersaing dengan pesaing, yaitu adalah pengurangan biaya produksi ataupun pengurangan biaya lainnya untuk bisa menekan harga dan bisa ditawarkan kepada konsumen agar konsumen itu menarik membeli produk kita dan menggunakan jasa kita. Ya, tadi untuk strategi inovasi yang pertama tadi, ini terdiri dari beberapa macam pengertian ataupun kategori-kategorinya, yaitu yang pertama adalah tingkat kreativitas yang tinggi. Itu harus diperlukan untuk dalam menunjang strategi inovasi. Kemudian berfokus pada jangka panjang. Jadi memang inovasi ini adalah untuk perbaikan ataupun peningkatan dari kinerja perusahaan, dan itu adalah biasanya berorientasi kepada jangka panjang. Kemudian ketiga, mempunyai tingkat kerjasama yang tinggi. Jadi di sini sangat dibutuhkan karena ide saja tidak cukup, dan itu harus ada pelaksanaannya, yaitu kerjasama yang sangat bagus di antara rekan kerja dalam organisasi tersebut. Kemudian perilaku mandiri. Di sini memang tidak bisa bergantung pada yang lainnya, sehingga perilaku mandiri ini sangat dibutuhkan untuk bisa menunjang strategi inovasi. Selanjutnya, yaitu cukup memiliki perhatian pada kualitas dan kuantitas. Di sini pasti sangat penting untuk kita bisa mengejar kualitas, tidak hanya kuantitas, sehingga hasilnya pun bisa menjadi maksimal dan juga sasaran yang dituju untuk konsumen ini tepat gitu. Karena bisa mendapatkan keduanya, kualitas mendapatkan dan juga harga jual tidak terlalu tinggi, yaitu bisa mendapatkan lebih dari yang dia butuhkan. Selanjutnya adalah seimbang dalam orientasi proses dan hasil. Ini juga harus ada keseimbangan di mana proses haruslah berbarengan ataupun sama dengan hasil. Selanjutnya, penerimaan risiko pada tingkat yang lebih tinggi, serta yang terakhir, toleransi yang cukup tinggi terhadap ketidakpastian. Jadi yang dinamanya risiko itu adalah hal yang tidak pasti, sehingga memang harus ada antisipasi dan juga harus bisa move on jika memang mengalami risiko yang cukup tinggi, sehingga usaha ini tidak stop begitu saja dan bisa berkelanjutan. Ya, untuk strategi kualitas, di situ ada perilaku yang relatif berulang dan dapat diprediksi. Jadi, ya, ini memang hal-hal yang masih bisa ditebak ataupun hal-hal yang kejadian berulang-ulang. Terus juga untuk strategi ini ya menunjangnya kepada jangka menengah, karena memang dari situ hasil yang dituju tidaklah lama, tetapi untuk orientasinya yang menengah. Kemudian cukup mau melakukan kerjasama. Hampir mirip dari tadi yang sebelumnya, ini memang harus ada upaya kerjasama juga,
serta sama juga nih harus memiliki perilaku mandiri. Kemudian perhatian yang tinggi, sangat-sangat tinggi terhadap kualitas, karena memang yang dikejar di sini adalah kualitas. Kemudian fokus tinggi terhadap proses, dan yang terakhir kurang berani mengambil resiko dan cukup berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Jadi memang di sini lebih seperti ada SOP-nya. Jadi mengikuti aturan yang ada sehingga terjaganya suatu kualitas. Itulah bagian dari strategi kualitas. Kemudian strategi pengurangan biaya itu yang pertama adalah diberlakukan perilaku karyawan yang relatif berulang dan dapat diprediksi. Kemudian berfokus jangka pendek. Kemudian lebih mengutamakan pada kegiatan individu dan otomatisasi. Selanjutnya cukup memberikan perhatian kualitas, ini hampir sama juga dengan strategi kualitas. Kemudian perhatian terhadap kuantitas output lebih tinggi, karena memang dari pengurangan biaya yang dilakukan itu pasti berdampak kepada kuantitas. Kemudian kurang berani menanggung risiko dan lebih menyukai kegiatan yang bersifat stabil. Jadi memang ini hal yang cukup monoton dan cukup berulang-ulang sehingga tidak tinggi akan risiko. Sebagai implikasinya, perusahaan akan banyak menggunakan tenaga kerja yang part-time, subkontrak, menggunakan pekerjaan, dan prosedur pengukuran melakukan otomatisasi. Ya lebih ke halnya seperti penggunaan mesin gitu kan. Dan juga perubahan aturan kerja serta fleksibilitas penugasan. Ya, kemudian dalam hal repositioning the human resource function itu ada di fungsi ketiga adalah repositioning kompetisi SDM. Dan ini ada tipe pengelolaan kompetensinya, yaitu pertama bidang kompetensi tenaga kerja itu haruslah elemen pentingnya adalah kompetensi transformasional berbasis input dan output. Kemudian untuk diversitas angkatan kerja, ini elemen pentingnya adalah ras, jenis kelamin, umur, dan bahasa. Ya, untuk yang bidang ketiga adalah dukungan keunggulan. Ini elemen pentingnya adalah customer values dan kompetensi manajerial. Yang terakhir di bidang tipe pengelolaan kompetensi adalah globalisasi tenaga kerja. Ini lebih luas, lebih internasional, yaitu adanya ekspatriat dan standarisasi SDM internasional. Implikasi repositioning peran SDM. Jadi ini adalah fungsi keempat dari repositioning the human resource function. Dalam implikasi repositioning-nya, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah business person. Business person ini meliputi praktisi SDM, partisipasi dalam bidang keuangan dan operasional, rotasi posisi antar fungsi SDM, dan fungsi lainnya. Jadi ini lebih kepada person-nya. Untuk dalam hal bisnis ini, mengoptimalkan SDM yang ada untuk bisa memaksimalkan implikasi repositioning peran SDM. Kedua, shaper of change, seperti partisipasi tim atas perubahan, melakukan penelitian, dan partisipasi aktif pembentukan misi dan tujuan perusahaan. Ketiga, konsultan to organization or partner to line. Ya, seperti aktif dalam konsorsium, penyiapan proposal, partisipasi dalam setiap komputerisasi. Keempat, strategi formulator and implementer. Contohnya lebih seperti mengerti strategi bisnis, orientasi bisnis secara strategis, strategi semua bagian perusahaan, dan aplikasi praktik manajemen SDM dari berbagai lini strategis. Kelima, ada talent manager. Talent manager ini seperti komunikasi dengan semua manajer lini secara terus-menerus, continuous, konferensi pengembangan jaringan kerja, dan intelijen komputer. Keenam, ini ada asset manager dan cost controller.
seperti pelatihan akuntansi dan keuangan contohnya. Ya, dalam repositioning the human resource function, fungsi selanjutnya adalah pencapaian peran strategi SDM. Di sini ada tahapan pencapaian peran strategi SDM. Elemen pertama adalah connecting role. Di sini deskripsinya menghubungkan human resource kepada role bisnis. Ya. Kemudian mengetahui kebutuhan bisnis tersebut, kemana akan pergi bisnis ini, gitu kan? Kemana ini akan pergi, kemana ini akan membantu kita, gitu. Kemudian deskripsi selanjutnya menumbuhkan increase involvement in the key issues strategy direction. Nah, elemen selanjutnya adalah enabling role. Ini ada customization, viewing for pribadi. Sebentar. Maaf, sebelumnya ada sedikit gangguan, saya lanjutkan lagi. Untuk pencapaian peran strategi SDM ini ada tahapan pencapaian peran strategis SDM. Ya, ini ada 5 elemen. Yang pertama ada elemen connecting role. Di sini menjelaskan tentang menghubungkan SDM dengan peran bisnis. Jadi dapat mengetahui kebutuhan bisnis, kemudian arahnya mau kemana, kemudian kemana harus pergi, dan membantu untuk mencapainya seperti itu, dan juga untuk dapat meningkatkan keterlibatan dalam arah strategi dalam isu utama pencapaian bisnis tersebut. Kemudian ada enabling role atau mengaktifkan peran. Di sini customization-nya memandang semua orang baik internal maupun eksternal dalam organisasi sebagai pelanggan, dan dan mereka adalah yang utama, seperti itu. Mereka ditempatkan dalam posisi yang terdepan, seperti itu. Kemudian ketiga ada monitoring role. Sini menggunakan teknologi komputer dan sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia. Di sini memanfaatkan 2 hal tersebut dalam hal monitoring role-nya. Keempat, ada innovating role, yang di sini memang menggunakan penilaian kontribusi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas HRD. Ini yang terakhir ada adapting role. Di sini menggunakan peralatan yang fleksibel untuk melemahkan ataupun mengurangi hal-hal birokrasi. Ya, itu adalah pencapaian peran strategi SDM, yang dimana tahapan-tahapan untuk mencapai peran strategi SDM itu terbagi dalam 5 yang tadi saya sudah sebutkan.